Hasil 3 survei Pilkada Kaltim 2024 sebelum pendaftaran. 1. Survei LPI. Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, LPI, Ali Ramadan mengatakan bakal ada persaingan sengit Isran Nur versus Rudy Masud di Pilkada Kaltim 2024. Di atas kertas, pasangan Rudy Masud Seno unggul dalam hal perolehan dukungan politik partai untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan undang-undang. Namun, apakah pasangan ini juga akan mampu meyakinkan pemilih terhadap praktik politik dinasti yang tidak disukai oleh masyarakat? Dan itu tergambar dari temuan survei. Apakah nantinya realitas politik di Pilgub Kaltim akan menjurus pada calon tunggal atau menang dengan melawan kotak kosong? Kita belum dapat memastikan. Proses politiknya masih dinamis. Lanjutnya, menurutnya, sejumlah daerah yang akan menjadi target perolehan suara yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara. Untuk diketahui, survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten kota, antara lain Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara, Mahakam Ulu, Pasir, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, Google Form, surat elektronik, WhatsApp, dan Zoom. Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah stratified multistage random sampling di mana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari satu provinsi yang terdiri dari 3 kota dan 7 kabupaten. Survei ini menjaring 100 responden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4,27% pada interval kepercayaan sebesar 95%. 2. Survei PS, Patradata Dashboard System, PDS, lembaga riset dan pendampingan politik dengan big data yang mengembangkan algoritma politik sendiri, melakukan simulasi untuk mengetahui dan memastikan peta politik pada pertarungan mendatang. Metode kerja platform Patradata untuk memotret pemetaan tersebut dibangun dengan menghitung dan mengidentifikasi pola dan kecenderungan pemilih berdasarkan hasil pemilu selama 10 tahun terakhir, baik pemilu eksekutif, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, maupun pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada hingga Pilkades. Analisis ini dibangun berdasarkan DPT dan TPS pemilu Februari 2024 lalu. Hasilnya, Rudy Masud, anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Golkar Kaltim, dan Seno Aji, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Nasdem dan PKS akan menguasai 68% suara dari total 2,77 juta suara DPT Pilpres Februari atau 42 kursi dari total 55 kursi di DPRD Kaltim. Sementara pasangan Isran Hadi, Incumben diprediksi akan sangat kesulitan menghadapi Rudy Seno, meski mereka adalah penguasa Kaltim 5 tahun terakhir. Entah apa yang terjadi, parpol pengusung Isran Hadi pada periode pertama itu ramai-ramai meninggalkan pasangan ini, dan kini berbalik mendukung Rudy Masud. Tampaknya problem besar bagi Isran Hadi. Energi besar harus mereka keluarkan untuk memenangkan pertarungan keras kali ini, kata Hasmin Aris Pratama, Direktur Riset dan Pemenangan Patradata. Berdasarkan simulasi pemetaan PDS, partai-partai pengusung Rudy Seno menguasai hampir semua kantong pemilih di provinsi kaya minyak dan gas ini. Partai Golkar, misalnya, menang besar pada pemilu legislatif dengan meraup 512.660 suara, 27% 15 kursi. Berikutnya, Gerindra dengan 342.752 suara, 18% 10 kursi, PKB dengan 159.395 suara, 11% 6 kursi, PKS dengan 151.666 suara, 7% 4 kursi, PAN dengan 117.107 suara, 7% 4 kursi, dan Partai Nasdem dengan 125.380 suara, 5% 3 kursi. Secara matematik, koalisi pengusung Rudy Seno ini mengantongi potensi 1.048.595 suara. Sekitar 50% dari besaran suara tadi teronggok gemuk di 4 dari 10 kabupaten kota. Di Mahakam Ulu, misalnya, Rudy Seno akan sangat dominan
hingga 60% total suara. Di Kota Bontang, Rudi Seno akan menguasai 56% suara pemilih, Balikpapan 55% suara pemilih, dan di Pasir akan meraup 51% total suara pemilih. Sementara di Kabupaten Koa lain perolehan suara mereka di kisaran 30–40%. Namun Rudi Seno diperkirakan hanya akan meraup 24% suara di Kutai Timur, Kabupaten Kaya tempat Isran Nur pernah berkuasa sebagai bupati selama 10 tahun. Saat di breakdown untuk potensi suara untuk wilayah perkotaan hingga ke tingkat kecamatan di Kota Balikpapan, pasangan Rudi Seno akan dominan di atas 50% di 6 kecamatan. Hanya di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan perolehan suara mereka di bawah 50%, yakni masing-masing 49% dan 37%. Sementara di 3 kecamatan di Kota Bontang, koalisi partai pendukung Rudi Seno diprediksikan meraih 62% di Kecamatan Bontang Utara, 52% di Kecamatan Bontang Selatan, dan 46% di Kecamatan Bontang Barat. Untuk wilayah kabupaten, tren dominasi koalisi partai pendukung Rudi Seno juga sama. Di Kabupaten Berau, misalnya, pasangan ini terdeteksi akan unggul di atas 50% pada di 7 dari total 15 kecamatan. Sementara di kecamatan lainnya akan meraih kisaran 30–40% total suara. Di Kecamatan Biatan, misalnya, Rudi Seno berpotensi menguasai 66% suara di 30 TPS. Sementara, koalisi partai pendukung Isran Hadi diperkirakan hanya akan meraih 3% suara. Sisa suara yang sekitar 30% akan menjadi rebutan keduanya. Di Kabupaten Kutai Barat, algoritma analisis Big Data Patra Data menunjukkan pola yang sama. Koalisi partai pengusung Rudi Seno akan dominan di 17 kecamatan. Bahkan, di Kecamatan Linggang Bigung dan Long Iram dominasi Rudi Seno bisa mencapai 78%. Selebihnya, rata-rata penguasaan mereka di seluruh TPS di Kutai Barat di kisaran 20–40%. Kemungkinan perolehan terkecil hanya terdeteksi di Kecamatan Damai, yakni hanya 3%. Di Kabupaten Pasir, dominasi Rudi Seno bahkan terbaca di 10 kecamatan. Situasi ini dipastikan akan menjadi problem besar bagi Isran Hadi. Tak punya pilihan, pasangan ini harus berjibaku di kantong-kantong lawan, khususnya di daerah padat pemilih, khususnya di daerah perkotaan seperti di Balikpapan, Samarinda, atau Bontang. Di Kabupaten Pasir, Isran Hadi diperkirakan hanya akan meraup di bawah 20% total suara. Di Kecamatan Batu Engau, Isran Hadi bahkan diprediksi meraih suara di bawah 10%. Temuan mesin analisis Big Data Patra Data, pasangan ini bahkan hanya meraih maksimal 2% total suara di 92 TPS di Kecamatan Longkali. Peluang Isran Hadi akan bisa berbicara banyak jika melakukan langkah-langkah progresif penggalangan dukungan suara maksimal di 60% dari total 1.547 TPS di Kota Samarinda yang memang padat penduduk. Juga di Kutai Timur mereka bisa unggul di 64% dari 766 TPS yang ada, dan di Berau 51% dari total 419 TPS. Catatan Big Data Patra Data, pasangan Rudi Seno hanya meraih 17% dominasi dari total 315 TPS di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pasangan Isran Hadi bahkan lebih buruk lagi, yakni hanya menguasai 2% suara. Artinya, peluang bagi Isran Hadi terbuka untuk menguasai ratusan kantong suara yang bukan area dominasi Rudi Seno. Skenario penyelamatan bisa dilakukan Isran Hadi, yakni merangkul partai-partai non-parlemen. Dewi Keberuntungan tampaknya memang lebih dekat ke kubu pasangan Rudi Seno. Sebagai parpol pemenang pemilu di Kaltim, Golkar berhak mengusung sendiri calon bupati di 5 kabupaten, yakni Kota Balikpapan, 16 kursi 35,56%, Kutai Kartanegara, 9 kursi 20%, Kota Bontang, 7 kursi 28%, Kabupaten Pasir, 7 kursi 23,33%, dan Kutai Barat, 5 kursi 20%. Belum lagi pencapaian kursi mereka yang lebih banyak dibanding parpol lainnya yang memungkinkan mereka memimpin koalisi pencalonan. Dapat dipastikan mesin politik Golkar bersama koalisinya akan semakin efektif jika dimasukkan faktor koalisi besar di tingkat pusat,
Koalisi Indonesia Maju KIN yang memenangkan Prabowo Gibran. Maka waktu kemenangan bagi Rudi Seno tinggal menunggu waktu. Tidak. Survei Arci. Menurut Lembaga Riset dan Strategi atau Arci Research and Strategy, bakal cagup di Pilkada Kaltim 2024 hanya akan ada 2 nama yakni Isran Nur dan Rudi Masud. Survei Arci dilakukan 27 Mei 03 Juni 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Saat responden diberikan pertanyaan terkait calon gubernur Kalimantan Timur berdasarkan rentang usia pemilih, Rudi Masud menang di satu kategori usia pemilih. Rudi Masud menang di kategori usia pemilih 25-39 tahun dengan 14,81%. Adapun di usia pemilih 40-55 tahun Rudi Masud meraih 16,67% setelah Isran Nur dan Edi Damansyah. Kemudian, usia pemilih 56 tahun ke atas di posisi kedua setelah Ardiansyah Sulaiman dengan 9,38%. Rudi Masud menang di kategori usia pemilih 25-39 tahun dengan 14,81%. Hasil survei Arci berdasarkan usia pemilih 17-25 tahun. Isran Nur 21,88%, Hadi Mulyadi 18,75%, Edi Damansyah 15,63%. 25-39 tahun. Rudi Masud 14,81%, Isran Nur 11,11%, Edi Damansyah 9,88%. 40-55 tahun. Isran Nur 33,33%, Edi Damansyah 16,67%, Rudi Masud 16,67%. 56 tahun ke atas. Ardiansyah Sulaiman 14,81%, Rudi Masud 9,38%, Isran Nur 8,64%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.